Allah berikan ini, kita senantiasa menghambakan diri kepadanya, karena sesungguhnya tidak mungkin seorang itu bisa beramal saleh kecuali atas pertolongannya. Maka sangat aneh ketika seorang merasa dirinya menjadi orang yang saleh, dirinya menjadi orang yang rajin beribadah, seorang yang ahli ilmu. Itu kehebatan yang disebabkan oleh usahanya. Maka ini hal yang perlu kita waspadai. Padahal tidaklah seorang itu menjadi hebat, ahli ilmu, ahli ibadah, atau menjadi orang yang taat beribadah. Semuanya disebabkan oleh rahmat yang Allah berikan dan pertolongannya kepada kita. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hingga akhir zaman nanti. Baiklah ikhwah fillah syarakumullah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan at-tabarruk atau al-barakah wa tabarruk, yakni barakah dan meminta keberkahan. Sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya barakah itu adalah artinya khairun katsir, kebaikan yang begitu banyak. Dan barakah itu sesuatu yang senantiasa kita harapkan, senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT, ya, di dalam setiap doanya. Kemudian disebut sesuatu itu barakah itu ketika sesuatu itu bisa membawa seorang menuju, ya, kebaikan akhiratnya. Karena ketika seorang mendapatkan kebaikan yang hanya di dunia saja, ini namanya bukan barakah. Karena kebaikan yang hanya di dunia saja itu disebut dengan kebaikan yang terputus. Karena begitu dia mati terputus.
karena dia mendapatkan hanya kebaikan dunianya, ya. Maka kebaikan yang disebut dengan al-barakah adalah kebaikan yang sampai ke akhirat. Maka harta kita berkah itu adalah harta yang terus membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, ya. Mobil itu barokah kalau mobil itu dijadikan atau menjadi wasilah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mobil barokah. Karena mobil itu terus mendatangkan kebaikan, dan terus ya, pahala terus mengalir. Begitu juga ketika seorang menginfakkan hartanya barokah, ya, atau mewakafkan hartanya barokah. Ya, anaknya barokah, dengan adanya anak dia semakin menambah ketaatan kepada Allah, menambah pahala yang besar. Ya, logikanya gampang. Semakin dia punya anak, dengan anak itu dia bisa mendidiknya. Dengan dia mendidiknya, dia mendapatkan pahala. Dan mendidik anak itu butuh kesabaran, sabar pahala. Ya, dia menyuruh anaknya sholat, pahala, dan begitu seterusnya. Jadi semakin menambah pahala. Bisa jadi seorang itu mendapatkan musibah, tapi musibah ini barokah. Yang pernah saya ceritakan, di mana ada seorang sahabat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sakit, sehingga setiap masuk waktu malam, setiap malam beliau setelah ia berdoa seperti itu, selalu dia sakit. Jadi begitu masuk malam pasti dia sakit flu. Ya, karena dia berdoa setelah mendengar dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang mendapatkan musibah, ya, apapun, ya, sakit dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan pahala jika ia bersabar. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku sakit. Maka ia diberikan sakit seumur hidupnya. Tapi dengan itu barokah umurnya, barokah sakitnya. Ya, inilah yang disebut dengan barakah. Baik, kemudian semua sekalian Allah Subhanahu wa taala, macam-macam barokah ya banyak sekali tentunya. Macam-macam tabaruk, maksud saya menjadikan barokah atau meminta keberkahan. Tabaruk itu lebih kepada meminta keberkahan. Ya, macam-macam meminta keberkahan itu ada berbagai macam. Pertama adalah meminta keberkahan yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua yang mamnu', yang dilarang. Jadi meminta keberkahan itu tidak semuanya masyru', ada yang dilarang, ya. Kemudian saya akan bahas, ya, terkait dengan at-tabarruk al-masyru' atau tabarruk yang disyariatkan dalam syariat Islam. Ada berbagai macam tabarruk, meminta keberkahan, ya, dari sesuatu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya gini, kalau saya bilang ini air, saya minta keberkahan, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Baik, yang pertama adalah jenis tabarruk yang masyru'. Jenis tabarruk atau meminta keberkahan, ini suaranya mantul-mantul ya. Jenis tabarruk yang disyariatkan, yang pertama adalah tabarruk dengan amrun syar'i, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal yang memang syar'i. Ya, satu hal yang syar'i, ya, dengan sesuatu yang syar'i. Contohnya adalah tabaruk dengan Al-Quran, meminta keberkahan dari Al-Quran kepada Allah SWT tentunya. Kenapa meminta kepada Al-Quran keberkahan? Karena secara syar'i Allah sudah menunjukkan, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu berkah.
Namun perlu dicatat sama Allah SWT, meminta keberkahan dari Al-Quran dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dibenarkan. Ya, tidak sembarangan seorang itu meminta keberkahan begitu saja. Sehingga dengan cara Al-Qur'annya, ya, tulisannya seumpama tulisan Al-Qur'an atau mushaf Al-Qur'an itu dilipat, ya, kemudian dimasukkan dalam minuman, ya, atau dibakar, kemudian arangnya dimasukkan dalam minuman, ya, atau seumpama Al-Qur'an dibikin kecil sehingga sekecil apa ya, yang kadang berapa senti, 1 senti seumpama, dibikinlah Al-Qur'an dengan ukuran 1 senti. Kemudian Al-Qur'an ini dimasukkan dalam satu wadah, dijadiin kalung dengan harapan meminta keberkahan darinya. Ya, apakah seperti enggak? Tidak seperti ini. Meminta keberkahan dari Al-Qur'an. Bentuknya apa meminta keberkahan dari Al-Qur'an? Ya, karena jelas Allah SWT menjelaskan Al-Qur'an itu berkah, sebagaimana Allah firmankan, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, mubarakun liyadabbaru, ya, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi, ya, yang diberkahi supaya supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Maka ini barokah. Dengan apa atau dengan cara bagaimana meminta keberkahan dari Al-Quran? Yang pertama adalah jika seorang menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya, kemudian dia meminta keberkahan dengan membacanya, maka ini dibenarkan. Jadi seorang baca Al-Quran meminta keberkahan dengan membaca Al-Quran. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya satu huruf di dalam Al-Quran saja ketika seorang membaca Al-Quran itu dinilai pahala besar. Dinilai pahala besar. Sampai berapa? Satu berbanding 10. Ya, 1 berbanding 10. Ini yang pertama. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya bacaan, sekedar bacaan saja, tapi membacanya itu mendatangkan keberkahan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran dengan membacanya mendatangkan keberkahan, hadis Usaid ibnu Hudayr. Hadis Usaid ibnu Hudayr. Usaid ibnu Hudayr yang pernah membaca Al-Quran di malam hari bersama anaknya. Kemudian kisahnya begitu, ya, dia lagi bawa anaknya, kemudian dia membawa unta gitu, ya, unta apa kuda, ya, saya lupa. Kemudian di malam itu dia membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dan sudah menjadi maklum, salah satu sahabat yang mempunyai suara yang bagus dan mempunyai bacaan yang bagus itu Usaid bin Hudayr. Begitu dia membaca Al-Quran, tiba-tiba dari langit itu muncul sinar yang sangat terang mendekat. Dan semakin lama semakin mendekat, semakin banyak dan semakin terang mendekati Usaid bin Hudayr. Jadi langit itu tiba-tiba ada cahaya terang sekali,
semakin banyak cahaya itu semakin mendekati dia. Hingga akhirnya begitu semakin mendekat, maka kendaraan tunggangan yang ia bawa, yang ia cencang itu tadi, tiba-tiba meringkik dan seperti melihat sesuatu. Karena meringkik sambil kakinya digerak-gerakkan. Maka sampai Usaid kemudian tadinya menaruh anaknya gitu ya, kemudian dipindah. Tapi semakin lama semakin meringkik. Maka khawatir terhadap anaknya juga, maka beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya atau memberhentikan bacaan Al-Qur'annya. Hingga di waktu subuh dia melaporkan kepada Rasulullah SAW kejadian ini. Datang pada Rasulullah SAW seraya bertanya, ya, dan memberitahukan kejadian ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika malaikah. Sinar yang datang, cahaya yang datang itu adalah para malaikat. Para malaikat akan datang mendekat, ya, kepada orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Maka ini adalah bagian dari keberkahan ketika seorang membaca Al-Qur'an. Ya. Orang membaca Al-Qur'an maka mendatangkan keberkahan dengan ini. Yang kedua, seorang yang menjadikan Al-Qur'an atau mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Seorang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup atau menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan atau undang-undangnya, ya, menjadi acuan hidupnya, maka Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Ini Al-Qur'an. Maka pada saat ia, ya, mendapatkan sesuatu yang membahayakannya, maka Allah akan selamatkan dengan itu. Ya, Allah akan selamatkan. Begitu juga ketika seorang dengan adanya dia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, maka dia akan selamat hidupnya di dunia. Ya, dan pasti selamat di akhirat. Orang kalau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, standar hidupnya, makanya Rasulullah SAW orang yang paling barokah, karena akhlaknya, kehidupannya menggambarkan isi Al-Qur'an semuanya. Makanya kalau bahasanya Al-Qur'an dalam bentuk manusia hidup, itu ya Rasulullah SAW. Ketika ditanya Aisyah, ini sangat masyhur sekali hadisnya. Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah kemudian menjawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Qur'an. Ya, satu contoh, Rasulullah itu orang yang paling menyambung tali silaturahim. Tidak ada yang lebih besar daripada Rasulullah SAW. Bahkan keluarga dari jalur ibu beliau, ya, dari jalur ibu beliau itu disambung. Makanya kalau antum buka nanti sejarah, ya, itu Rasulullah SAW ketika diancam di Mekah, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy akan dibunuh, dan kemudian sebelum hijrah ini, ya, kemudian orang-orang itu sudah seluruh bani-bani di kalangan Quraisy, seluruh kabilah di kalangan Quraisy itu sudah bersatu. Makanya antum tahu ya, sebelum hijrah itu ketika Rasulullah SAW akan dibunuh, itu dengan apa? Setiap kabilah sepakat mengirimkan satu kesatrianya, ya, sehingga nanti kalau ada yang menuntut, kalau Rasulullah terbunuh, kemudian ada yang menuntut
menuntut balas gitu ya. Karena biasa Pak, dulu orang-orang Arab itu punya kekeluargaan yang kuat. Punya kekeluargaan kuat. Jadi kalau ada yang saudaranya dibunuh, maka itu pasti balas dendam. Ya. Maka caranya begitu. Kalau ada yang mau nuntut, tidak bisa nuntut karena seluruh kabilah ada. Siapa yang bunuh? Maka kan makarnya gitu. Mau dibunuh bareng-bareng. Kalau ada yang menuntut, wah kabilah ini telah membunuh orang dari kabilah ini. Jawabannya apa? Tidak bisa. Kabilah ini juga ada. Nggak bisa. Ada kabilah katakanlah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib atau Bani siapa? Nggak bisa. Ini ada kesatrianya di sini. Nggak bisa. Akhirnya apa? Sehingga harapan mereka dengan itu, maka Rasulullah terbunuh, sudah tidak ada yang menuntut balas. Tapi antum tahu siapa yang mengancam? Berkali-kali ya Rasulullah SAW diancam, dan siapa yang balas mengancam? Keluarga Rasulullah dari jalur ibunya. Ya, dari jalur ibunya yang istilahnya kalau bahasa kita tuh sebenarnya keluarga yang agak lumayan jauh. Dan tinggalnya nggak jauh, nggak di Mekah. Ya, itu sampai mengancam seandainya keponakan kami ada yang membunuhnya, maka habis kita perang. Ini ya bahasanya begitu. Ini jawab Allah SWT. Karena apa? Anda tahu? Karena Rasulullah SAW itu menyambung tali silaturahim dari jalur ibunya, bahkan orang-orang kerabat yang jauh. Bukan kerabat yang dekat, tapi kerabat yang jauh. Ya. Saya tanya, kalau kita punya ibu, saudara ibu, berarti apa? Paman, bibi kita itu masih dekat. Sekarang kalau anaknya paman, sepupu kita dari ibu kita masih dekat. Nah sekarang kalau anaknya dari sepupu, itu sudah mulai menjauh. Dan bahkan sampai jauh kesekian, itu Rasulullah SAW kenal. Rasulullah kenal. Ya, bahkan makanya Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat khutbah itu pernah memerintahkan orang itu untuk apa? Mengenal nasabnya. Kita ini nggak begitu kenal kadang-kadang. Saya tanya dulu Pak, kita keluarga dari yang satu kakek, belum kakek yang kedua Pak. Rasulullah tuh sampai kakek yang ketiga, bahkan ke sekian. Kakek yang ke pertama aja kita masih kenal enggak? Oh kakek dari bapak kenal, kakek dari ibu belum tentu. Ini kita, ya kadang-kadang masih begitu. Kakek, ya contoh kakek berarti apa? Ibu, ya berarti dari jalur apa? Ibunya, ya dia punya kakek dari ibunya. Satu, kakek ini punya saudara-saudara. Kenal nggak sama kakek, saudara-saudara kakek? Saya aja nggak kenal Pak, benar. Saya nggak tahu, karena nggak dikenalkan, nggak pernah dikenalkan. Sehingga pernah saya ketemu, suatu ketika pernah ketemu, ya di Surabaya, ketemu orang yang masih jalurnya satu kakek dari ibu saya. Jadi beliau ini ya anak dari adiknya kakek. Kemudian di Jakarta tiba-tiba ketemu juga, ya. Terus di Bekasi, gara-gara nyambung di Jakarta terus nyambung ke Bekasi. Itu senengnya bukan main, nangis ketemu saya. Dia merasa saya itu keponakannya. Ini baru satu jalur, padahal masih dekat Pak, ini masih dekat. Ya, ibu saya punya bapak, ya, berarti sepupu ibu saya. Ibu saya punya bapak, ya, adik bapaknya yang perempuan
itu punya anak. Nah beliau ini anaknya, nggak jauh. Begitu saya, oh anaknya ibu saya gitu ya, dia langsung sampai kegirangan, masya Allah, senang sekali. Ya saking senangnya tuh anak saya tuh dikurangkul semua, udah sini sampai, masya Allah, disiapkan berbagai macam itu. Karena dia merasa, keluarganya akhirnya ketemu. Padahal nggak pernah kenal Pak. Sejak kecil saya nggak pernah dikenalkan sama beliau ini. Padahal umurnya sama ibu saya bukan di atas ibu saya, di bawahnya ibu saya. Artinya masih sempat ketemu. Artinya sama Allah SWT, kita tuh nggak begitu kadang. Ini baru satu jalur kakek loh Pak. Belum kakek yang kedua, ketiga, keempat. Rasulullah SAW itu kenal semuanya. Makanya sampai disebutkan, kalau antum tahu, kenapa ketika setelah wahyu pertama turun, Rasulullah kan bingung mau ngapain ini. Rasulullah bingung mau ngapain. Akhirnya sampai muncul niatan untuk melemparkan dirinya dari atas gunung. Antum tahu, 2 kali beliau. Begitu mau melemparkan, ragu kan, mau melemparkan, kemudian dia meminta petunjuk kepada Allah lah istilahnya. Ini gimana kok nggak datang wahyu-wahyu selanjutnya? Saya mau harus gimana gitu, ngerti nggak? Begitu dia mendoakan, ada malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini salah satu, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Langsung pingsan Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Ngeri memang wujud aslinya malaikat Jibril itu. Udah gitu malaikat Jibril itu sayapnya itu memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Ya. Gigi taringan menjulang dari langit ke bumi. Gede sekali. Gimana enggak? Makanya Pak, pernah dengar ketika Abu Jahal mau melemparkan batu ketika Rasulullah SAW sedang sujud? Pernah dengar enggak? Atau pernah baca? Atau enggak pernah sama sekali? Musibah kalau enggak pernah. Ya, terhadap Rasulullah enggak kenal ini. Kalau nggak kenal bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, itu nggak peduli dengan syariat Rasulullah. Betapa beratnya mengemban amanah ini Rasulullah SAW. Begitu mau dilempar begini, orang-orang kafir Quraisy yang lainnya udah seneng nih udah. Tiba-tiba kaget, batunya dilempar ke belakang, lari sekencang-kencangnya. Oh enggak, gara-gara melihat malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril dia mengubah wujudnya menjadi seperti seekor unta. Tapi untanya bukan sembarang unta. Untanya gede. Abu Jahal mau dimakan. Ya. Begitu lari orang-orang kafir Quraisy yang dari jauhan melihat Abu Jahal begitu. Udah, ngapain Abu Jahal kayak orang gila? Lari ketakutan, terbiri-biri. Ditanya, disamperin. Ya. Ngapain tadi kok malah, padahal kita udah seneng nih. Wah, Abu Jahal udah bunuh Muhammad. Ternyata apa? Gimana saya mau melemparkan Muhammad, sedangkan aku melihat di hadapanku, ya di hadapan Muhammad ini, atau di sampingnya itu ada seekor unta yang sangat besar yang akan memakanku. Jadi udah ngeri juga dia. Ya, ini contoh penjagaan Allah terhadap nabinya. Malaikat Jibril, ya, ini memang betul. Rasulullah SAW langsung pingsan, takut, pingsan. Ya, ini Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Walaqad ra'ahu, ya, bil ufuqil mubin. Ya, itu ayatnya salah satunya. Baik, kembali kepada pembahasan. Ya. Sehingga kenapa Rasulullah SAW itu, ya, hidupnya berkah, waktunya semua berkah, karena Rasulullah SAW itu satu, hari-harinya diwarnai dengan bacaan Al-Quran. Dua, Rasulullah SAW itu kehidupannya adalah Al-Quran. Ya, kehidupannya Al-Quran. Ya, beliau selalu membawa Al-Quran kemana-mana ibaratnya. Silaturahim salah satunya yang saya contohkan tadi. Rasulullah SAW itu
orang yang paling perhatian dengan ini. Al-Quran sangat mengisyaratkan, bukan hanya mengisyaratkan, Al-Quran memberikan peringatan keras terhadap masalah silaturahim. 1 Surat An-Nisa ayat pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi, perhatikan, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian senantiasa memintanya. Ya. Wal arham, dan takutlah kalian akan rahim-rahim. Maksudnya apa? Jangan sampai kalian itu memutus silaturahim. Hadis yang diriwayatkan dari berbagai periwayatan, hadis dari riwayat Bukhari saja tentang silaturahim, fadilahnya, kemudian bahaya memutus silaturahim dan lain sebagainya, itu sudah berapa? Banyak sekali. Ya, saya contohkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika Allah SWT selesai menciptakan seluruh makhluk, datanglah rahim. Ini sebutkan. Datanglah rahim. Ini riwayat Bukhari. Rahim datang kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meminta kepada Allah, Ya Allah, mabi atau mali, apa yang aku dapatkan? Artinya rahim berharap, apa yang saya dapatkan kalau engkau ciptakan aku, gitu ya. Sampai berkali-kali meminta, sampai 3 kali, sehingga Allah kemudian berkata kepada rahim, tidakkah cukup aku menyambung orang yang menyambungmu, dan aku memutus orang yang memutusmu? Maka kemudian rahim berkata, bala ya Rabb, tentu wahai Rabb, sudah cukup. Ini artinya rahim puas dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, ini rahim. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, rahim akan datang kepada Allah bersaksi. Orang-orang yang telah memutuskan silaturahim, dan dia akan melaporkannya kepada Allah SWT. Fulan telah memutusku ya Allah, fulan telah memutusku. Sebaliknya, orang yang telah menyambung silaturahim maka akan dilaporkan dan disaksikan akan hal tersebut di hadapan Allah SWT oleh rahim. Makanya kalau orang memutus silaturahim, hidupnya tidak bakal berkah selama-lamanya sampai dia menyambungnya. Jangankan hidup berkah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Oh, banyak sekali hadis ini, ratusan, banyak sekali. Ya, kalau tidak bisa dikatakan ratusan, saya karena nggak tahu secara persisnya. Puluhan yang saya dapatkan saja sudah sekitar 20 hadis lebih. Ya, yang saya hafal tentang silaturahim. Disebutkan ya tentang silaturahim ini, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak akan diterima doa orang yang memutus silaturahim. Doa orang yang memutus silaturahim itu tidak akan pernah diterima sampai dia menyambungnya. Wah, itu berdoa sampai nangis-nangis, sampai guling-guling, nggak bakal. Kenapa? Karena memutus silaturahim, Allah gak bakal ridho. Allah memutus hubungan. Tadi kalau saya sebelumkan, Allah memutus, kan tadi saya sebutkan, tidakkah cukup saya memutus orang yang memutusmu, kan gitu, memutus hubungan. Allah memutus hubungan orang, yakni hubungan dia dengan Allah SWT, dengan hamba tersebut diputus, nggak akan nyambung, karena orang itu telah memutus silaturahim. Ya, ini
Ya masih banyak lagi. Saya tidak bahas secara detail. Ya terkait dengan silaturahim. Ini ada disebutkan di dalam ada disebutkan jelas sekali. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ini. Salatnya tidak akan kena terima sampai dia mau nyambung silaturahim. Coba Pak, kita udah sholat capek-capek, kita aja yang seandainya ada orang yang tidak memutus silaturahim, dia udah benar-benar belum tentu diterima. Ini memutus silaturahim gak bakal diterima sholatnya. Coba. Ya, kadang-kadang kita ini silaturahim tentunya kaitan dengan hubungan rahim ya Pak, hubungan rahim. Sama saudara kita nggak pernah nyambung, malah diem-dieman. Gara-gara harta warisan, kakak adik saling membenci. Nyata. Ada berkali-kali saya itu dapat curhatan. Datang, ada yang sampai datang ke rumah. Ya, minta datang ke rumah karena saya nggak bisa menjelaskan lewat telepon saat kapan saya ada waktu. Ya silahkan, saya bilang gitu. Kapan saat ada waktu, saya kemudian ada waktu datang ke rumah. Beberapa orang, ada yang nelpon berjam-jam. Ya. Gara-gara harta warisan, berantem sama saudaranya sendiri. Ada yang sama pamannya, dan lain sebagainya. Silaturahim jadi putus. Naudzubillahi min dzalik. Ini masya Allah ya Pak. Kadang-kadang dunia itu menjadikan orang buta. Padahal silaturahim itu mengerikan. Ya, kalau antum nggak bakal berkah. Padahal bagian dari silaturahim itu menyambung orang terdekat dari orang yang terdekat kita. Ngerti nggak maksudnya? Bagian dari silaturahim itu bukan hanya saudara, berarti orang terdekat dia. Seumpama nih, kita punya paman, ya, kita punya paman. Berarti kita menyambung silaturahim paman itu termasuk juga menyambung kepada istrinya paman. Ngerti nggak? Itu. Termasuk juga kita berbakti kepada orang tua itu bukan hanya berbakti kepada orang tua saja, berbakti sama orang yang terdekat dengan orang tua kita. Bahkan temennya bapak kita semua. Ini saya juga punya kisah ini. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil. Itu bapak saya punya teman. Itu hampir 1 pekan sekali. Itu orang itu datang padahal jauh. Beda kota. Karena saking akrabnya. Kadang-kadang sebulan sekali atau berapa kali itu bapak yang ke sana. Tapi lebih seringnya dia yang ke rumah saya. Saya ingat betul. Beliau tuh kalau saya bahasakan sahabat bapak saya. Bapak saya meninggal, sahabatnya ini nggak tahu. Zaman dulu nggak ada telepon ya, nggak ada telepon, nggak ada HP. Ada telepon lah mungkin orang-orang kaya di kota-kota doang ya. Di desa jarang, nggak ada ya. Itu sampai saya mencari alamat itu, saya mencari beliau ini, temannya bapak saya. Setelah bapak saya sudah jauh lama sekali sudah meninggal. Ya udah beberapa tahun karena saya belum dapatkan. Akhirnya ketemu. Ya singkat cerita intinya ketemu. Kemudian saya datang ke rumah beliau. Saya cium tangannya karena beliau udah tua. Saya cium tangannya masih hidup alhamdulillah. Karena masya Allah salah satu keunikannya beliau ini sahabat bapak saya. Nama istrinya sama dengan nama ibu saya, sama persis. Ya itu salah satu keunikannya. Kemudian saya cium tangannya, terus saya bilang, ini siapa? Saya anaknya bapak saya. Bapak saya namanya Pak Muhin. Saya anaknya Bapak Muhin. Masya Allah, nangis dia. Saya nggak pernah tahu kabar Bapak Muhin. Karena bapak saya kan merantau ke Sumatera. Nggak pernah ada kabar. Pernah ada surat sekali sejak itu. Selama beliau bapak saya di sana tuh surat menyurat sama beliau ini sekali. Karena susah. Sumateranya pelosok Pak. Saya pernah ke sana soalnya di daerah Jambi. Itu mobil aja susah masuk Pak. Motor harus orang yang ahli. Kalau nggak licin, ngeri sekali. Beneran ini Pak, saya pernah. Mobil harus mobil yang khusus desainnya. Saya ke sana, masya Allah, perjuangan ke sana. Saya udah 2 kali ke sana karena saya ziarah kubur
ke makam bapak ibu saya di sana. Ya. Itu Masya Allah. Jadi susah. Saya begitu datangi itu beliau, sahabat bapak saya itu nangis dia. Terus saya bilang bapak sudah nggak ada, udah. Masya Allah, saya cuma dengar-dengar dari orang-orang, saya nggak tahu kemana meninggalnya. Nangis. Saya dirangkulnya, terus kemudian Masya Allah, gimana kabar anak-anaknya, gitu ya, kakak-kakakmu, adik-adikmu, kayak gitu. Dia nggak kenal saya, nggak kenal. Karena waktu kecil kalau bapak ada tamu nggak ada yang berani ganggu, udah. Karena sudah dia diajari adab betul sama bapak saya itu. Kalau ada tamu jangan ada suara, ya, ganggu tamu. Nggak berani suara, ada cekikian sedikit dulu, udah. Setelah itu langsung disabet. Tamunya pergi udah langsung sabet itu. Itu masuk zaman itu. Makanya saya nggak pernah kenal tamunya bapak saya. Itu Masya Allah. Ini ternyata saya langsung teringat sejak itu ya, teringat hadis dari Ibnu Umar. Antum tahu Ibnu Umar? Ibnu Umar lagi ya ngobrol-ngobrol kajian lah mungkin ya. Kajian bersama ya halaqah sama beberapa murid-murid dan sahabat-sahabat yang lainnya lah. Lagi kongko-kongko, tapi kongko-kongkonya kongko-kongko ngobrolin Islam. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seorang Arab Badui, seorang anak muda Arab Badui. Dan antum tahu Arab Badui itu hidupnya tidak menetap di satu tempat. Ini Masya Allah pentingnya silaturahim. Begitu dia melihat kejauhan, kayaknya saya kenal ini, kata Ibnu Umar. Langsung saya izin dulu, langsung sebentar. Disamperin tuh Arab Badui. Alasta fulan bin fulan? Dia tanya dulu memastikan. Bukankah kamu? Karena ini menunjukkan, tahu nggak kenapa Ibnu Umar memastikan? Oh, Ibnu Umar kenalnya waktu kecil, gitu ya, waktu kecil, sama-sama kecil gitu ya. Kemudian sudah muda, sudah agak pangkling lah bahasanya. Bukankah engkau fulan bin fulan? Iya, saya fulan bin fulan. Masya Allah, kata Ibnu Umar. Langsung dikasih keledai. Antum tahu ya? Unta apa keledai ya? Keledai seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf ya. Saya baca hadis ini belum lumayan lama. Dikasih tunggangan lah intinya. Dikasih tunggangan. Begitu dikasih tunggangan, bukan hanya itu. Antum tahu? Sorbannya dicopot, dikasihkan. Dikasih duit. Ya. Beberapa dirham gitu ya. Pokoknya dikasih duit. Tidak cukup itu, dinaikkan ke tunggangan itu, digendong dinaikkan ke tunggangan itu. Coba bayang, orang Arab Badui sebenarnya nggak perlu kayak itu, ngerti nggak? Makanya kemudian ada orang-orang tuh ngomong sama Ibnu Umar, Ibnu Umar, sebenarnya cukup kamu kasih berapa dirham udah cukup itu, ngerti nggak? Udah cukup kebaikanmu dengan mengasih beberapa dirham. Selesai, orang Badui udah senang juga, udah girang itu, nggak perlu kayak gitu. Tahu nggak kata Ibnu Umar? Innahu kana abuhu, perhatikan, kana abuhu sahiban li Umar. Lihat, bapaknya itu sahabatnya Umar. Loh, harusnya yang disambung sebenarnya harusnya siapa? Bapaknya dia aja kan? Enggak. Termasuk berbakti itu berbakti kepada orang terdekat dan orang terdekat dari orang terdekat. Lihat. Kata Ibnu Umar, saya mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya termasuk berbakti itu seperti itu tadi. Karena saya berbakti kepada Umar, maka saya berbakti kepada sahabatnya Umar. Ya, karena sahabatnya Umar punya anak dan ini orang terdekatnya, maka saya berbakti. Bagian berbakti saya berbakti kepada orang yang terdekatnya. Masya Allah, ini Ibnu Umar. Orang-orang takjub dengan Ibnu Umar. Ini Masya Allah. Coba bayangin, kita jauh Pak kalau kayak gitu. Ya, saya tanya Pak, siapa di antara kita yang kenal dengan sahabatnya bapak kita? Sedikit. Teman-temannya bapak kita? Sedikit. Ibu, teman-temannya ibu? Coba. Ibunya udah nggak ada, nggak pernah kenal sama teman-temannya. Betul nggak Pak? Termasuk saya Pak, saya nggak begitu kenal karena ya nggak dikenalkan, ya nggak dikasih tahu dan lain sebagainya. Makanya Pak, Bapak kalau saya ingatkan,
Bapak-bapak kalau punya anak, kenalkan tuh dengan saudara-saudara bapak-bapak. Kenalkan dengan teman-teman. Sehingga suatu ketika anak ini ingin berbakti kepada kita, kita sudah mati. Itu dia tahu. Ya. Itu Masya Allah. Ini silaturahim aja sudah Masya Allah panjang sekali. Ini Rasulullah, akhlaknya Rasulullah SAW. Maka berkah Pak hidupnya Rasulullah SAW itu. Makanya dalam riwayat Rasulullah itu gak pernah sakit. Iya, gak pernah sakit. Sakitnya karena habis diracun itu. Ya, habis diracun. Jadi sehat dan Masya Allah. Sehat tapi membuahkan amalan yang begitu banyak. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik manusia itu apa? Orang yang umurnya panjang tapi amalannya banyak. Sebaik-baik manusia. Berarti hidupnya apa? Berkah. Sejelek-jelek manusia, umurnya panjang, amalannya jelek terus. Nah, itu jelek-jelek manusia. Ya, semakin tua semakin menjadi-jadi malahan ya. Nah, untuk bilang saya heran juga ya. Ini saya spesial nyata. Saya nggak nyebut nama. Insya Allah bukan bagian dari ghibah. Orang sudah tua, sudah pensiun, bahkan umurnya sudah Masya Allah ya. Itu bahasanya itu saya Masya Allah ya. Kadang-kadang bahasanya maksudnya gini, nggak mikir dia sebentar lagi mati. Dia berpikir ini nanti buat masa depan saya nanti. Nanti udah tua, udah mati masih masa depan saya. Dan bakhilnya minta ampun. Masya Allah ya. Hartanya banyak, tapi dia bilang ini nanti buat masa depan. Saya nggak mau. Ya Masya Allah. Itu kalau teman saya agak dekat saya langsung bilang tuh, ente sebentar lagi mati, masa depan ente mati. Ya, ada orang pernah datang kepada saya tuh, minta tolong macam-macam. Jamaah saya dan saya dekat. Maksudnya saya dekat itu saya biasalah, bercanda juga biasa. Begitu saya tuh punya ini tanah di sana, punya rumah di sana. Tapi saya bingung mau jadi apa. Terus saya bilang gitu. Berapa tahun itu sudah punya kayak gitu? Udah lama, sudah puluhan tahun. Wah, nerakam nanti itu, saya bilang gitu. Ente punya rumah, punya tanah, nggak diapa-apain. Dosa itu terus-terusan, dosa berjalan itu Pak. Saya bilang, wah ente kacau itu, saya bilang gitu. Karena saya dekat jadi saya biasa ngomong gitu. Makanya saya berani ngomong gitu. Kemudian ketemu, terus gimana Ustaz? Itu kalau ente mau kontrakin rumah ente, satu. Rumah kalau diem aja, nggak ditempati, nggak diapa-apain, tempatnya siapa? Setan, satu. Yang kedua, jangan dikira nggak dosa. Dosa karena dia telah menganggurkan. Itu dosa Pak. Tanah, punya tanah di mana-mana gitu ya. Alasannya Pak, buat investasi Ustaz. Apa gitu. Investasi ini sebentar lagi mati. Investasi apa? Investasi itu akhirat. Saya gituin. Investasi kita akhirat. Wah, nih kalau punya itu saya bikin rumah tahfidz gitu, saya bilang gitu. Kalau perlu saya bikin pesantren yang bisa terus berjalan amalannya. Oh ya gitu ya Ustaz. Iya. Buat apa ente? Masa depan ente apa? Mati, saya bilang gitu. Masa depan kita tuh mati. Bentar lagi mati. Emang sholat ente diterima, saya gituin aja. Enggak ya, akhirnya kebingungan dia. Waduh, wakafin aja, saya bilang gitu. Kalau ente nggak butuh, itu nggak diapa-apain Pak. Kalau mematikan sebuah tempat itu dosa Pak. Hadisnya ada. Ya. Kalau antum punya tanah, punya rumah, harus ditempati atau dihidupkan tuh tanahnya. Cara menghidupnya tanah apa? Kalau nggak bisa diapa-apain, maksudnya ini nggak di tanah doang, gimana ditempati Ustaz? Hidupkan, suruh tanamin siapa kayak tanamin buah-buahan, singkong apa-apa. Jadi tanah itu hidup, nggak mati, ada hasil, gitu. Itu menjadikan tanah mati itu dosa Pak. Jangan tidak nggak dosa, besar dosanya. Taib, ini saya malah kemana-mana ya. Taib, saya lanjutkan. Ya. Kemudian orang menjadikan Al-Quran atau meminta keberkahan dari Al-Quran. Yang ketiga itu dengan cara apa?
menjadikan ya Al-Quran sesuatu yang dia hafalkan sehingga dia menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran. Orang yang menjadi ahli Quran maka dia berkah karena dia membawa Al-Quran, atau sering disebut dengan hamalatul Quran atau hamil Quran. Kalau satu pembawa Al-Quran itu hafid Al-Quran, Pak. Hafid Al-Quran itu, pembawa Al-Quran itu hidupnya berkah. Antum tahu salah satu yang bentuknya keberkahannya, satu, orang yang hafid Al-Quran dikedepankan, atau bahasa apa ya, lebih didahulukan dalam hal imam. Maka orang yang hafalannya 1 juz ya tidak lebih utama daripada orang yang hafalnya 5 juz untuk maju ke depan untuk menjadi imam. Paham ya? 1. Jadi ahlu Quran ini, hamil Quran, pembawa Al-Quran. Makanya kan sampai dibahas, Ibnu Suyuti juga membahas tentang adab orang yang hamil Quran. Banyak sekali para ulama membahas nih, pembawa Al-Quran. Ya, dan dia punya amanah besar, pembawa Al-Quran. Makanya hidupnya juga berkah karena membawa kebaikan terus. Orang yang penghafal Al-Quran itu, Pak, bukan bahasanya Indonesia itu susah, Pak. Hafidul Quran, orang yang benar-benar hafal Al-Quran itu harus menjaga hafalannya. Harus menjaga hafalannya. Salah satu amanahnya harus menjaga hafalannya. Kalau kelupaan dari hafalannya, dia dosa, Pak. Seorang orang yang nggak hafal Al-Quran merasa, oh alhamdulillah saya nggak hafal Al-Quran. Jangan tidak nggak dosa nggak hafal Al-Quran itu. Beneran nih saya ngomong. Orang yang melupakan Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, lupa padahal dia hafal, itu dosa. Ya tentu dosanya tidak sebagaimana dosa zina. Dosa itu bertingkat. Ya, paham ya maksudnya? Dosa, bagian dari dosa. Nah, orang kalau nggak pernah ngapal Al-Quran, tambah besar dosanya. Ya, minimal, Pak, saya selalu bilang minimal, Pak, berusaha menghafal. Saya udah ngafal, Ustaz. 1 ayat berpekan-pekan itu nggak hafal-hafal. Yang penting ngafal, ya. Daripada nggak ngafal sama sekali. Nggak pernah ngafal. Alasannya apa? Nggak ada waktu. Loh, waktu antum buat apa? Sibuk kerja, Ustaz. Kerja itu dunia. Mencari dunia. Ya antum cari untuk dunia apa akhirat? Kan gampang. Akhirat itu tujuan, dunia itu sekedar fasilitas. Sekedar buat fasilitas menuju akhirat, itu doang. Ini insyaallah ya. Maka hamil Quran itu 1, dia lebih didepankan. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, hadis berkaitan dengan ini. Annahu yuqaddam, dia didahulukan. Itu berkah jadinya. Yang kedua, seorang yang hafid Al-Quran, jenazahnya lebih didahulukan untuk dikuburkan daripada yang lainnya. Jadi seumpama gini, antum masih ingat perang Uhud ya? Ini gampangnya pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu ada sekitar 70 orang hafid Al-Quran mati syahid di peperangan Uhud. Maka yang didahulukan untuk dikuburkan yang mana dulu? Yang hafid Al-Quran dulu. Ini ada yang gugur, yang mati syahid ada sekitar 100 sekian semua. Yang 70 hafid Al-Quran, maka 70 ini didahulukan dulu. Yang lain nanti. Tuh lihat. Sampai meninggalnya pun masih mendatangkan keberkahan. Hebat sekali ya Al-Quran. Ini 1. Yang kedua. Yang ketiga, hadis tadi yang disebutkan, hadis Jabir, hadis diriwayatkan oleh Bukhari ya. Orang yang meninggal yang hafal Al-Quran itu lebih didahulukan. Selanjutnya yang ketiga,
Orang yang hafid Al-Quran, membawa Al-Quran, maka tubuhnya tidak akan dimakan tanah atau tidak akan dimakan rayap. Coba, sudah meninggal masih terus mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ini kelebihannya. Hafid Al-Quran, tubuhnya tidak akan dimakan tanah, tidak akan dimakan rayap. Tidak doyan rayap. Ya, nggak berani mendekat. Selanjutnya, orang yang hafid Al-Quran, pembawa Al-Quran, hamil Quran, dia bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Coba, siapa yang nggak mau punya anak hafid Al-Quran? Jangankan anak kita menjadi hafid Al-Quran itu, Masya Allah, lebih mantap lagi ya. Kemudian disebutkan hafid Al-Quran dan pembawa Al-Quran. Itu di dalam hadis disebutkan, dan antum sudah sangat masyhur sekali, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut di dunia dan di akhirat. Di akhirat sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, kemudian Abu Dawud dan yang lainnya, banyak sekali dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, orang yang hafid Al-Quran, yuqalu li ahli Al-Quran, dikatakan kepada ahli Quran, Iqra' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka fil jannati fi akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan tartilkan sebagaimana kamu dulu mentartilkan di dunia. Hafidz Al-Quran itu Pak, menjaga itu paling lama itu 3 hari khatam Pak. Itu paling lama Pak. Kalau enggak mesti lupa. Itu standar itu. Ya, saya melihat banyak sekali orang-orang rata-rata begitu. Makanya ponakan saya yang hafidz Al-Quran itu saya pernah tanya juga sama. Ngapalin berapa kalau kamu merojaan? Katanya Om, kalau maksudnya paling enggak itu 3 hari khatam. Jadi 1 hari 10 juz. Dia lebih sering 2 hari khatam. Seringnya dia 2 hari khatam. Gimana tuh bacanya? Oh, orang tuh mesti akan diberkahi oleh Allah SWT waktunya. Bisa aja. Dia sambil ngomong adiknya, sambil ngafalin, sambil nyapu, sambil apa. Nah, salah satu kelebihan ahli Quran, banyak ya salah satunya. Salah satu kelebihan Al-Quran, itu orang yang ahli Quran itu boleh membaca dalam kondisi apapun. Sambil lari pagi dia seumpama, sambil ngafal Al-Quran boleh. Ya. Sambil latihan taekwondo atau seumpama gitu ya, boleh. Ya, itu kelebihannya. Ya, dia menjaga hafalannya. Ya benar. Maka paling enggak itu 3 hari khatam. Kalau lebih dari itu, pasti ada yang lupa katanya. Pasti ada yang lupa. Ada yang kelupaan sedikit lah. Ya. 3 hari khatam mesti. Itu paling lambat itu. Kadang-kadang 2 hari khatam atau 1 hari khatam. Masya Allah. Kita berapa hari khatam? Setahun sekali. Masya Allah ya. Jadi gampang aja. Makanya sibukkan diri kita itu melihat diri kita daripada melihat orang lain. Itu Masya Allah nanti akan semakin kita tuh termotivasi. Wallahi, gak usah banyak lihat, wah fulan gitu. Nanti ujung-ujung jelek-jelekin dan ujung-ujungnya apa? Sombong kita. Ya, sibukkan diri untuk melihat diri kita loh. Saya sholat masih nggak jelas gini, sholat masih mikirin kemana-mana gitu ya. Masya Allah ini. Karena kalau Ibnu Qudamah kan bilang gitu, indikasi orang itu hatinya selamat, hatinya sehat itu apa? Kalau dengar panggilan Allah, rasa bahagianya paling bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung, Masya Allah, senang. Allahu Akbar malah dia, aduh. Nah, ini indikasi lemahnya iman kita. Indikasinya yang lain apa? Kalau orang lagi sholat, rasanya pengen berlama-lama, karena mumpung ketemu Allah, pengennya lama. Baru dibaca 1 surat, baru baca surat Al-Buruj, padahal Al-Buruj itu 1 halaman.
Satu halaman ya. Buruj orang sudah, ya Allah, harusnya al-buruj itu dibagi 2 gitu. Insya Allah. Kenapa saudara? Ya itu iman kita, indikasi iman kita tuh masih sakit. Kalau belum bisa dikatakan mati, karena masih sholat, berarti masih sakit lah. Tapi sakitnya sudah parah ini. Iya, kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu benar. Ini sakitnya udah parah kalau model-model kayak gini. Maka hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ini ya. Maka tingkatan seorang di surga itu pada akhir ayat yang dia baca. Makanya kan ulama khilaf di kalangan ulama berapa tingkatan surga itu. Maka yang paling bagus adalah pendapat yang seperti ini menggabungkan dan pertengahan. Surga itu ada berapa pintu, Pak? Halo. 7 apa 8? Ada 8 pintu. Pintunya ada 8. Gampang, Pak. Lu pintu 8 gimana? Bapak tahu Masjidil Haram itu punya berapa pintu? Ya kan ada pintu. Babur Rahmah, babur paham ya? Nah, surga itu punya banyak pintu. 8 pintu. Ada berapa tingkatan? 100. Itu dalam riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga nanti ada 100 tingkatan. Ya, yang paling tinggi itu surga Firdaus. Makanya jika Rasulullah mengatakan jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Itu Rasulullah SAW. Makanya ini menjadi inspirasi begitu. Kalau punya targetnya setinggi-tingginya, gitu loh. Jangan nggak apa-apa, yang penting surga ya Allah. Nggak boleh gitu. Doa itu minta Firdaus. Ternyata enteng belum derajat Firdaus sudah, ya setidaknya masih di surga. Kalau ya Allah nggak apa-apa lah, surga yang paling bawah juga nggak apa-apa. Dapatnya neraka malah jadinya. Nggak maksudnya ini. Iya, kalau minta tuh tinggi-tingginya gitu loh. Targetnya. Nah ini sehingga sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW itu 100 tingkatan. Terus dengan ini gimana? Kata Rasulullah juga di hadis ini bahwasanya apa? Derajat seorang atau tingkatan seorang di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Nah kalau 100, ayat itu ada berapa ribu? Ya 6 ribuan kan? Loh nggak mungkin. Maka kemudian sebagian ulama berpendapat menyimpulkan surga itu ada 100 tingkatan. Di setiap tingkatan ada tingkatan-tingkatan. Ngerti? Makanya Rasulullah berada di surga Firdaus. Tapi Rasulullah punya tempat tersendiri, tingkat tersendiri yang berada di bawah arsy, yang disebut tempat itu adalah wasilah. Paham ya? Bisa difahami? Sehingga tingkatan di surga kalau ditotal itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Sehingga ini Masya Allah, orang ahli Quran berarti tingkatannya paling tinggi. Ya, subhanallah ya. Semoga kita termasuk ahli Quran dan anak keturunan kita. Oke, itu adalah bagian dari tadi ya, kalau keberkahan ahli Quran. Baik. Selanjutnya termasuk terakhir, Pak. Biar enggak resah. Udah jam 6 kurang. Terakhir, salah satu keberkahan dari Al-Quran, kita meminta keberkahan dari Al-Quran itu dengan cara bagaimana? Menjadikan Al-Quran sebagai syifa atau obat. Menjadikan Al-Quran sebagai apa? Obat. Ini mendatangkan keberkahan. Yakni apa? Baik obat hati maupun obat fisik. Obat hati jelas, syifa'un linnasi lima fis sudur dalam ayat ya. Sebagai obat yang ada yang di dalam dada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jelas adalah penyakit hati ya,
Ini dengan bacaan Al-Quran. Ya, makanya kalau ada orang marah, bacain Al-Quran, ruqyah sekalian ini. Ya, iya benar, ini maksudnya adalah Al-Quran dijadikan obat, ya, jadikan obat penyakit hati maupun fisik. Dalil penyakit fisik apa? Dalil fisik untuk mengobati fisik. Hadis segerombolan sahabat, ya, sekelompok sahabat yang dalam perjalanan kemudian istirahat di suatu perkampungan, kemudian meminta bantuan kepada mereka penduduk kampung untuk perbekalan, yakni minuman dan makanan. Tapi fa'abau, mereka tidak mau ngasih. Akhirnya mereka kemudian singgah di suatu pohon atau suatu tempat teduh, kemudian mereka istirahat di situ. Begitu istirahat sejenak, tiba-tiba ada utusan dari suku itu, suku kampung itu datang. Adakah di antara kalian, saya berkata, adakah di antara kalian yang bisa mengobati orang yang tersengat kalajengking? Ya, berarti kalajengkingnya beracun, Pak. Ya, bukan sekedar tersengat kalajengking. Kalau yang beracun berarti dan mohon maaf ya, Pak. Memang hikmahnya besar. Hewan-hewan padang pasir itu, Pak, itu lebih mengerikan daripada hewan-hewan di yang lainnya. Ular padang pasir juga mematikan sekali. Ya, itu sudah antum maklum. Makanya Rasulullah pernah disengat kalajengking lagi sholat. Rasulullah lagi sholat, makanya Rasulullah melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu karena engkau telah menyengat nabinya sedang sholat. Makanya kemudian apa? Muncul syariat dari Allah membunuh kalajengking dan kelabang. Al-aqraban itu dibunuh. Ya, salah satu yang harus dibunuh itu kalajengking. Jangan kalajengking, harus dibunuh. Ular juga. Al-aswadan, sering disebut aswadan itu ular dan kelabang kalajengking. Ya, itu diperintahkan untuk dibunuh, bukan malah dipelihara, Pak. Ya, dibunuh ular itu karena membahayakan. Ya. Tapi dengan tata cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bukan langsung asal dibunuh ya. Nah, langsung asal dibunuh. Karena bisa jadi ular itu ternyata bukan ular, gitu ya. Enggak, ular itu bisa jadi ular-ularan, yakni jin ya, jadi golongan jin. Makanya Rasulullah SAW ketika membunuh jangan langsung dibunuh, gitu ya. Ada tata caranya atau syariatnya. Kemudian apa? Kemudian ada seorang sahabat berdiri seraya mengatakan, saya bisa. Maka kemudian, ayo kamu datang ikut. Kepala sukunya tersengat kalajengking tadi, ya, kepala sukunya ya. Tadi minta bantuan nggak mau, sekarang minta bantuan kita, gitu kan? Makanya terus sebelum itu dia bilang gini, apa upahnya jika saya bisa mengobati? Maka jawabnya, engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Maka dia langsung minta kesempatan. Saya minta sekian kambing, wanu dan lain sebagainya. Ya, engkau akan dapatkan yang kau minta. Begitu datang, dia bacakan Al-Fatihah, Pak. Dia tiupkan, diludahkan, bukan dicuh pakai ludah tenanan, beneran enggak. Anu ya caranya ya, diruqyah. Dia bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian diusap di tempat yang tersengat, di kakinya. Dengan izin Allah sembuh. Langsung dapat hadiah banyak. Begitu dapat hadiah banyak, teman-temannya juga mau. Kan kita bareng-bareng, kalau dapat ya bareng-bareng dong gitu ya. Itu biasalah manusiawi ya. Jadi kalau ada orang sekarang begitu ya biasa itu. Ya sahabat juga aja. Begitu sampai kepada Rasulullah SAW, laporanlah mereka. Begitu laporan, ya Rasulullah kemarin begini. Siapa yang kemarin ngobati? Saya Rasulullah SAW. Sini. Dari mana kamu tahu kalau Al-Quran itu, dari mana kamu tahu surat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat?
Dia bacakan ayat. Al-Quran syifa linnas. Ya. Al-Quran itu obat bagi manusia. Berarti obat bagi apa saja, penyakit apa saja. Maka Rasulullah SAW membenarkan perbuatan orang ini. Kemudian Rasulullah SAW, mana hadiahnya? Kambing. Saya juga mau. Nah, Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah meminta-minta ya. Jadi jangan terlalu lebay dalam membahas minta-minta gitu. Nggak boleh meminta-minta. Meminta itu nggak boleh. Akhirnya minta bagian nggak berani. Loh enggak. Antum harus tahu konteksnya. Yang disebut oleh Rasulullah SAW meminta-minta itu pengemis. Paham ya? Beda Pak, pengemis orang minta. Contoh, seumpama ada orang, mohon maaf nih, contoh nih, saya contohkan. Tiba-tiba Pak Wasrun bawa buah apa gitu ya, melon gitu ya, mau makan, boleh dong minta gitu. Nggak apa-apa, ini bukan bagian dari minta-minta. Rasulullah juga sama. Ya, kalau begitu Rasulullah nggak boleh dong, nggak, harus difahami dengan baik. Hadis itu bukan asal mentahnya. Kadang-kadang orang memahami mentah. Makanya kemudian apa? Rasulullah, oke, saya minta dong, saya minta. Karena logikanya gampang, ngerti nggak? Kenapa Rasulullah minta? Yang ngajarin Al-Fatihah siapa? Gitu kan? Rasulullah. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW itu minta tidak pernah untuk dirinya saja, pasti untuk juga yang lainnya. Nah, akhirnya dapat bagian Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Ini hebat sekali ya. Ini adalah Al-Quran. Baru satu yang kita bahas ya. Tabaruk, meminta keberkahan dari hal yang syar'i, yakni Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya yang dapat kita pelajari pada hari ini. Insyaallah masih kita lanjutkan, masih panjang. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Baca Al-Quran dalam panjang-panjang karena melihat jamaahnya juga ada yang tua, ada yang buru-buru gitu. Nah, seperti itu kadang ingin membaca lebih lama, paling tidak satu halaman itu. Ringan dengan itu gitu. Buru-buru nih gitu. Gimana? Kalau buru-buru nggak usah sholat, gampang aja. Karena nggak boleh orang sholat buru-buru. Nggak, saya mau sampaikan ini. Kayaknya bahasanya ini banget, pragmatis banget gitu ya. Enggak ya kawan. Orang harus lihat jamaahnya, ya benar. Tapi perhatikan hadisnya. Makanya saya bilang orang memahami hadis itu mentah. Satu, hadis ini terkait dengan siapa? Mu'ad bin Jabal. Perhatikan ya, hadis ini terkait Mu'ad bin Jabal. Perhatikan dulu. Saat itu Mu'ad bin Jabal sholat bersama Rasulullah. Dan yang sholat bersama Rasulullah jamaah biasa, maksudnya jamaah, saya mau sampaikan, ini saya runtutannya biar antum paham dulu. Jadi Rasulullah SAW itu yang sholat bersama Rasulullah di masjidnya Rasulullah itu rata-rata sahabat inti. Bisa dipahami? Sahabat inti. Rasulullah memanjangkan bacaannya. Dalam riwayat disebutkan Rasul membaca Al-Baqarah itu. Ya, tidak semua. Beberapa bagian dari surah Al-Baqarah, kurang lebih beberapa lembar dalam satu rakaatnya. Mungkin satu juz lah. Beliau membaca surat Isya. Surat Isya membaca satu juz dari surah Al-Baqarah, kurang lebih gitulah. Ya. Satu juz biasa sahabat inti. Ya. Dan ada tempat-tempat, ya, tempat-tempat daerah yang memang Rasulullah pilih imam-imamnya pada untuk kaumnya. Salah satunya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam di kaumnya. Nah, karena dia biasa dengan Rasulullah SAW sholatnya panjang, pada saat dia ngimami kaumnya panjang. Ada orang tua, ada orang sakit. Orang tua udah nggak kuat, akhirnya dia keluar dari jamaah. Sholat sendiri, kepanjangan, lapor besoknya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Mu'ad sholatnya panjang banget. Ini kaki sudah gemeteran gitu bahasa kita ya, udah nggak kuat. Maka kemudian apa?
Panggil Mu'ad. Mu'ad sini Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau mau menyiksa wahai Mu'ad? Kamu mau jadi penyiksa wahai Mu'ad? Perhatikan panjang dan pendeknya Rasulullah SAW. Lihat hadis yang lain, lihat dulu hadis yang lain bagaimana. Rasulullah itu sholat maghrib. Ini yang paling saya hafal banget. Rasulullah sholat maghrib itu membaca sholat maghrib, dan biasa ngimami di beberapa tempat Rasulullah SAW. Ya, itu kalau sholat maghrib itu Rasulullah pendek, kata Rasulullah SAW, pendek. Dan Rasulullah memendekkan bacaannya. Pendeknya Rasulullah tahu nggak surat apa? Surat Al-Qamar, surat An-Najm, dan surat Al-Qamar. Bayangin aja. Makanya disebut dengan salah satunya Al-Mufassalat, surat-surat yang pendek. Surat-surat yang pendek. Termasuk surat Rasulullah SAW menggabungkan antara surat surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba, 1 rakaat. Itu 1 rakaat. Itu pendeknya Rasulullah SAW loh. Ya. Jadi Mu'ad itu tadinya apa maksud Mu'ad memanjangkan? Karena dia ingin mencontoh Rasulullah. Dia pernah sholat sama Rasulullah panjang sekali, dan itu tidak selalu Rasulullah panjang itu kalau sholat wajib. Pernah sholat yang panjang yaitu pada saat Mu'ad ikut itu. Wah, pengen lah ngikut Rasulullah SAW sholat panjang isya-nya sampai 1 juz. Ya, itu padahal sholatnya Rasulullah SAW itu tidak sepanjang itu biasanya. Rasulullah SAW tidak. Dan Rasulullah selalu melihat, oh sahabat inti semua. Meskipun ada yang tua, tapi sahabat inti pasti kuat. Imannya kuat Pak. Kalau imannya kuat itu pasti kuat Pak. Kenapa orang tua nggak kuat tuh? Karena imannya belum kuat. Iya, kekuatan iman itu mendatangkan kekuatan fisik. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan. Nah, hadis menunjukkan itu. Ya. Maka kemudian apa? Sholat panjang Rasulullah SAW. Melihat ada sahabat yang nggak inti 1, Rasulullah pasti akan memendekkan. Pendeknya Rasulullah seperti itu. Nggak pernah Rasulullah pendek-pendek banget, enggak. Sekarang gampang. Rasulullah sholat subuh di hari Jumat baca surat apa? Subuh Jumat apa? Sunahnya surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Itu Rasulullah SAW biasanya. Coba bayangin, itu panjang loh Pak. Ya, saya baca itu banyak yang dehem biasanya. Ya, tapi lama-lama takut. Saya panjangin sekalian kalau saya. Karena saya tahu, biasanya saya lihat. Makanya kenapa fungsinya seorang imam itu sawu sufuwakum, itu lihat semuanya jemaah. Ngerti nggak Pak maksudnya? Supaya tahu, itu ada yang nggak kuat, itu ada yang nggak, gitu loh. Jadi dia akan bisa ngukur jamaahnya. Itu seorang imam gitu. Ya, jadi panjangnya itu dong gitu. Kalau tadi kependekan, Pak. Iya pendek tadi Pak. Ya, saya sengaja agak telat Pak. Enggak, anak saya lagi sakit. Jadi saya mau pergi nggak bisa, anak lagi sakit. Jadi begitu saya sudah mulai bisa tidur, saya bisa pergi, langsung pergi cepet-cepet. Ya, makanya terus udah mepet adzan tadi saya berangkat, makanya agak telat. Jadi mohon maaf ya. Itu sih. Jadi seorang itu baca nggak apa-apa Pak. Antum baca abasa 1 rakaat. Ya. Padahal Rasul kalau maghrib tuh nggak pernah panjang-panjang. Ya segitu tadi. Rasul pendek. Pendeknya apa? An-Najm, Al-Qamar. An-Najm dibagi menjadi 4 aja orang udah teriak. Kalau sekarang. Iya beneran. An-Najm. An-Najm itu berapa lembar? 1 lembar sedikit ya. 1 lembar lebih ya. Itu Masya Allah. Itu gak ada apa-apanya. Itu pendeknya Rasulullah SAW. Menggabungkan Al-Mursalat Al-Naba itu pendeknya Rasulullah. Ya, makanya antum bisa merenungkan hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah sholat rakaat fajar, sunnah fajar sebelum subuh.
Itu begitu Isa melihat sholatnya Rasul, kok pendek sekali? Nggak tahu saya. Bahasa Isa kan gitu. La adri amqar al-Fatihah amla. Ngerti nggak? Bahasa Aisyah tuh, saya nggak tahu apakah membaca Al-Fatihah atau enggak, saking pendeknya. Karena yang dibaca Rasulullah SAW apa? Suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kita itu andalan. Ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi seakan-akan saking pendeknya Aisyah tuh membahasakan Rasulullah membaca Al-Fatihah atau enggak sih, saking pendeknya. Coba, itu kalau kita nggak bakal ngomong kayak gitu Pak, kalau standar kita, ngerti nggak Pak? Ini, makanya kalau antum dengarkan Rasulullah SAW surat taraweh sepanjang itu, 3 surat panjang-panjang, itu 1 rakaat, itu para sahabat sudah terkondisikan, udah biasa. Itu pun sholat taraweh. Kalau saya berani sholat taraweh dipanjangin. Kalau masih ada yang protes, ente duduk aja kalau nggak kuat, saya gituin. Karena kalau sholat sunnah, kalau nggak kuat boleh duduk. Tapi kalau anak muda sampai duduk terlalu, ya, saya sudah 40 tahun, Rasulullah SAW itu umur berapa? 40 tahun. Mulai ada syariat taraweh umur berapa? Nah, hitung sendiri. Rasul sudah umur pensiun Pak. Kalau bahasanya gampang, Rasulullah udah umur pensiun aja masih kuat. Ya, gampang. Cuma kita terlalu apa ya? Ya itu tadilah. Kembali kepada sini Pak. Semakin ini kuat, insya Allah kuat. Memang berat. Saya ngomong gini bukan berarti saya yang terbaik, enggak. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis. Ya, tapi kita berusaha untuk yang terbaik. Ya, makanya kalau taraweh itu saya pengennya panjang. Kalau ada yang protes, udahlah nggak usah ngundang saya bilang ini. Saya nggak butuh apa-apa dari antum. Saya cuma butuh sholat panjang. Gitu ya. Saya cari yang masjid-masjid yang panjang, jarang tapi ada jauh, kejauhan kita sampai sana udah nggak sempat macam-macam. Ya, saya kalau lagi libur tarawih, Ramadan kemarin tuh saya pengen ngeliburkan sudah 5 slot itu saya bikin libur. Tapi ada aja nggak bisa jadinya. Padahal saya pengen libur, pengen kemana-mana gitu ya. Jadi makmum tuh lebih enak pokoknya, nggak mikir macam-macam. Mikir ayat enak, tinggal menikmati bacaan imam. Beneran, sangat menikmati. Ya, saya seneng kalau yang panjang, tarawehnya panjang tuh saya seneng. Saya cari. Di sini panjang nggak? Ya, besok kalau taraweh dipanjangin Pak. Targetnya setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad 1 juz 1 malam. Itu targetnya kalau bisa. Paling nggak minimal gitu ya, malam libur lah gitu paling nggak. Kalau saya gitu, saya aja. Ya beneran, saya yang menikmati kemarin cuma di 2 tempat saya. Karena hampir 1 juz 1 malam. Selesai setengah 10, yang satunya selesai jam 10. Cuma beneran. Sholatnya 23 rakaat. 23 rakaat. Ya, biar seperti di Mekah katanya. Oke, siap. 23 rakaat. Udah gitu, saya kalau 23 rakaat suruh 7 menit, nggak usah lah. Saya bilang gitu. Enggak Ustaz, sini enggak, terserah Ustaznya. Kalau panjang, kalau cepat-cepat gitu malah nggak kita pakai, nggak mau kita. Udah, sholat, masya Allah saya menikmati betul. Sambil ngulang hafalan, kapan lagi gitu ya? Untuk begini nggak bisa. Menikmati, insya Allah. Allah cukup ya. Nggak ada pertanyaannya? Ya silakan. Ya, konteks apa nih? Allah menciptakan berbagai macam suku, bahasa termasuk bahasa Arab. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang kata dan tulisannya itu Arab pastinya itu sama dengan bahasa Arab. Yang saya tanyakan adalah pada hari kiamat apakah interaksi Allah dengan makhluknya itu menggunakan bahasa Arab? Bagaimana penjelasan secara spesifik? Ya. Ulama berbeda pendapat tentang bahasa paling kuno. 1, ada yang mengatakan bahasa Ibrani, ada yang mengatakan bahasa Arab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang kedua, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama
apa bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dengan Nabi Adam komunikasi di surga? Ini saya jelaskan dulu. Karena hadis Rasulullah mengatakan bahasa surga adalah bahasa Arab. Yang Allah pilih sebagai bahasa di surga adalah bahasa Arab. Sedangkan Nabi Adam waktu itu di surga bersama ya makhluk-makhluk yang lain, para malaikat. Pakai bahasa apa? Itu khilaf dengan ulama. Yang kalau kita runtut lagi tidak ada sumber yang pasti. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab tentang itu. Kemudian kalau pertanyaannya adalah bahasa yang dipakai nanti komunikasi di akhirat pakai bahasa apa? Kalau melihat hadis Rasulullah SAW bahwasanya Allah memilih sebagai bahasa Arab sebagai bahasa akhirat, yakni bahasa surga dan sebagainya, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya bahasa nanti yang dipakai semuanya dengan bahasa Arab, termasuk bahasa ketika seorang berada di alam kuburnya. Oke, pertanyaan di alam kubur itu dengan memakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka, gitu kan? Nah, itu pakai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana disebutkan pendapat para ulama. Berdalil pada bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya nanti bahasa komunikasi di surga adalah bahasa Arab. Komunikasi nanti di akhirat. Padahal sekarang kalau seumpama bahasa Arab, orang surga kan ada ayat, ada komunikasi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Wanada ashabun nari ashabal jannati an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kan gitu ya.